Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami, dan mudah-mudahan pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada sesuatu kekurangan apapun, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan ridhonya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, untuk kali ini kami Kembang Setaman Group bersama kru memasuki hutan belantara yang berada di daerah wilayah Bojonegoro wilayah Bojonegoro, tepatnya yang ada di Desa Malo Kabupaten Bojonegoro. Nah, dahulu kala diceritakan bahwasanya ada sebuah rombongan orang-orang dari Kadipaten Tuban, yang mana rombongan tersebut mempunyai misi untuk mengambil sebuah kayu, sebuah kayu yang sangat layak sekali, yang dibutuhkan untuk membuat salah satu tiang masjid yang ada di Tuban. Kayu yang rencana dibuat tiang masjid ini memang merupakan kayu-kayu pilihan dari hutan-hutan di wilayah Kabupaten Tuban. Ada yang dari Koro, ada yang dari Bangilan, Kelakeh, itu dari Kelakeh ada juga. Ya mungkin salah satunya adalah kayu dari hutan daerah Malo sini. Nah pemirsa, kembali diceritakan bahwasanya rombongan dari Kadipaten Tuban tersebut sementara memasuki hutan belantara yang sangat lebat sekali, dan beliaunya ini merasa kelelahan, kecapean sampai di hutan belantara ini yang sangat angker. Beliaunya beristirahat sebentar untuk sekedar melepas lelah atau melepas rasa capeknya tersebut. Nah, setelah rasa capek dan kelelahan tersebut dirasa sudah usai atau sudah enakan kembalilah dari para bala tentara tersebut dari Kadipaten Tuban ini sudah merasa enakan, capek-capeknya sudah merasa hilang dan lain sebagainya. Beliau-beliau ini juga ingin meneruskan perjalanan lagi untuk meneliti kayu-kayu yang ada di hutan belantara yang ada di kawasan Malo Bojonegoro ini, yang mana kayu-kayu tersebut adalah sebuah kayu yang terpilih untuk tiang masjid yang ada di Kabupaten Tuban. Nah pada saat itulah ketika para tentara tersebut sudah merasa selesai untuk melepaskan penat
atau melepaskan rasa capeknya ya, ingin melanjutkan perjalanan lagi. Namun di antara para prajurit itu ada salah satu prajurit yang disuruh untuk menunggu ya, untuk menunggu di situ ya, untuk menunggu di salah satu tempat yang ada di tengah hutan tersebut, yang mana teman-teman yang lain akan melanjutkan perjalanan untuk ya mengamati kawasan hutan ya. Kemungkinan di lain tempat ada kayu yang sangat cocok untuk tiang masjid ya. Disitulah akhirnya para rombongan tersebut ada yang tertinggal di situ, ada yang tertinggal di situ. Dan untuk memenuhi suatu kewajibannya, suatu titah lah ya, suatu titah dari para rekan-rekannya dalam satu rombongan tersebut ya. Beliaunya ini insya Allah bernama Ja'far ya, bernama Ja'far ya. Mungkin ada orang yang memberikan nama Mbah Ja'far atau Syekh Ja'far, boleh dikatakan demikian ya, karena beliaunya ini mempunyai ciri khas ya, rombongan tersebut ini mempunyai ciri khas, bukan sebagai seorang bala tentara yang digunakan untuk berperang ya, namun beliau dalam rombongan tersebut mempunyai ciri khas sesuai apa, ciri khasnya ini adalah seakan-akan seperti seorang para wali demikian, mempunyai pakaian yang berciri khas sebagai seorang para tokoh-tokoh agama ya. Maklum saja karena beliaunya ini ditugaskan oleh Kabupaten Tuban untuk mencari kayu sebagai tiang masjid ini, maka tokoh-tokoh yang dianggap pantas untuk mencari batang kayu sebagai tiang masjid ini, maka tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh para alim ulama yang diutus atau sebagai duta dalam mengambil tiang dari kayu-kayu yang ada di hutan yang berada di kawasan Kabupaten Tuban dan sekitarnya ini. Juga ini mungkin termasuk Bojonegoro ya, karena Malo ini dahulu kala adalah merupakan kawasan dari Blora ya, kawasan dari Blora lah ya. Jadi mempunyai wewenang dari Blora, dan Tuban itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Kabupaten Blora, sehingga para rombongan ini pun juga sangat leluasa sekali untuk menerobos atau memasuki kawasan Blora ya, karena di Blora ada Mbah Sunan Pojok ya. Itu adalah merupakan saudara atau dari Mbah Dagangan ya, dari Mbah Aryo Tejo. Itu saudara Bupati Tuban yang ketujuh. Itu mempunyai saudari yang ada di Blora yang namanya jejuluk Mbah Sunan Pojok ya. Maka oleh sebab itu
tidak ayal lagi bahwasanya Kabupaten Blora dan Kabupaten Tuban ini mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga dari warga masyarakat Tuban dan masyarakat Bojonegoro ini sudah saling memaklumi lah, memaklumi untuk saling untuk saling menjalin suatu persahabatan, menjalin suatu pertemanan dan lain sebagainya. Dan wilayahnya pun juga demikian, antara wilayah Blora dan Tuban ini juga sama-sama beliau berwenang ya, saling memaklumi lah demikian. Kembali dari rombongan dari kerajaan atau kadipaten lah ya, dari Kadipaten Tuban ini, insya Allah dari Kabupaten Tuban ini dulu ada panjenenganipun Simbah Wali ya, yang sangat terkenal sekali sampai sekarang. Itu merupakan tokoh yang diberi kuasa atau untuk mendirikan sebuah masjid di Kabupaten Tuban, namanya Masjid Sentono lah, Masjid Sentono yang ada di Tuban itu. Masjid Sentono berarti masjid kadipaten, namanya Sentono adalah ya masjid kabupaten. Kalau dalam kabupaten ya Sentono kabupaten ya, jadi masjid kabupaten. Itu Mbah Wali yang ada di Tuban itu mengutus para murid-muridnya atau santri-santrinya lah ya, sebagai yang saya sebut di depan tadi sebagai pasukan, sebagai rombongan pasukan dari Kadipaten Tuban itu untuk mencari sebuah kayu yang bakal dibuat untuk tiang masjid yang ada di Kadipaten Tuban. Setelah rombongan tersebut melepaskan diri dari rasa penatnya pemirsa, mereka akhirnya sebagian melanjutkan perjalanannya untuk memantau hutan yang ada di kawasan Malo ini, dan sebagian juga ada yang tertinggal di situ, ada yang tertinggal di salah satu tempat. Dan ketika beliaunya yang tertinggal di suatu tempat ini mempunyai atau diberi amanah oleh sang pimpinan rombongan tersebut ya, karena yang melanjutkan perjalanan ini termasuk pimpinan dan anak buahnya, sedangkan yang lain atau anak buah yang lain ini disuruh menunggu di salah satu tempat itu, namun diberi suatu tanggung jawab, di suatu perintah untuk menunggu sesuatu, ya mungkin entah ini pusaka atau apalah ya, bentuknya pusaka atau apa atau barang atau apa ini di sini dalam pantauan Kembang Zaman Group memang kurang jelas. Kurang jelas ya. Jadi singkat cerita bahwasanya setelah pimpinan rombongan tersebut melanjutkan perjalanan, maka orang yang disuruh berhenti atau menunggu sesuatu di situ dengan istilahnya menunggu barang yang ditinggal di situ lah ya. Jadi ceritanya begini ya, mungkin ya sudah, saya akan melanjutkan perjalanan, maka kamu untuk sementara bersama rekan-rekan ini silakan tunggu di sini dulu, tunggu di sini, dan ini barang untuk sebagai lambang bahwasanya barang ini bisa nanti saya ambil lagi setelah kami kembali di sini. Nah, sebagai apa ini, tengara, tembang tengoro atau tenger ya, sebagai tenger.
Nah ini sebagai tenger, sebagai apa, tanda ini barang ini silakan Anda tunggu. Maka oleh sebab itu setelah beliaunya berbincang-bincang sementara dan yang lain sudah meninggalkan tempat, maka si Mbah Japar sebagai pemimpin yang ada di salah satu tempat yang ditinggalkan ini dengan bersama rekan-rekannya ya. Akhirnya Mbah Japar ini menunggu sampai pimpinan rombongan tersebut kembali lagi menghampiri beliaunya. Nah pemirsa ya, tunggu punya tunggu, namun Mbah Japar ini lama sekali menunggu pimpinan rombongannya ini untuk kembali istilahnya ini kembali menemui beliaunya yang ada di situ. Maka dengan keadaan yang menunggu itulah ya, menunggu itu Mbah Japar bersama rekan-rekannya akhirnya mengambil suatu inisiatif untuk memberi nama tempat yang ditunggu oleh Mbah Japar itu. Dan tempat itu dinamakan oleh Mbah Japar adalah sesuatu yang ditunggu, sesuatu yang ditunggu. Ada sesuatu ditunggu, maka oleh sebab itu untuk orang Jawa mengatakan namanya Katenggo, Katenggo. Maka begitu juga hutan yang ada di lokasi itu pula seketika itu dinamakan oleh masyarakat dengan nama Alas Katenggo yang ada di Desa Malo ya. Jadi Desa Malo yang mempunyai wilayah wilayah hutan Katenggo ini ya berada di perbatasan antara Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro ya. Jadi jaraknya sekitar beberapa kilo lah, berapa kilo. Ada Desa Nggiwang ya di situ, itu sudah masuk Tuban ya, dan ini Katenggo ini masuk daerah Bojonegoro ini Malo ya. Nah dengan keadaan seperti itulah ya akhirnya Mbah Japar bersama rekan-rekannya lama menunggu di situ dengan di daerah nama yang telah diberi nama Katenggo, tertunggu atau menunggu atau ditunggu ya, ya. Jadi ada sesuatu yang ditunggu, sesuatu yang ditunggoni atau sesuatu yang ya nunggoni ya, nunggoni atau ditunggoni ya. Nah itu bahasa Jawanya adalah Katenggo. Jadi hutan Katenggo berada di kawasan hutan Malo ya, Bojonegoro. Lama-kelamaan, lama menunggu, akhirnya Mbah Katenggo pun juga hidup bersama rekan-rekannya yang lain di situ seperti masyarakat biasa ya, bertempat tinggal di situ dan lain sebagainya. Dan sampai akhirnya cerita di ceritanya akhirnya Mbah Katenggo dan lain sebagainya pun sampai meninggal di situ ya. Jadi Mbah Katenggo bersama rekan-rekan yang lain ini dalam keadaan menunggu sesuatu barang atau pusaka atau apalah di situ ya. Itu Mbah Katenggo bersama rekan-rekannya sampai beliaunya ini wafat atau meninggal di situ. Dan Mbah Katenggo sendiri atau Mbah Japar atau Syekh Japar ini pun juga dimakamkan di situ di tengah hutan Katenggo Malo ini ya, hutan Katenggo Malo ini. Jadi ringkas cerita bahwasanya dahulu kala ada rombongan santri-santri ya
dari Kadipaten Tuban yang diutus untuk mencari tiang penyangga masjid ya. Ini sampai di hutan Katenggo ini. Dan setelah sampai di salah satu tempat di Desa Malo ini, maka ada salah satu rombongan tadi yang namanya Mbah Jafar ini ditinggalkan di suatu tempat untuk menunggu barang ya. Barang itu sebagai tanda lah, sebagai tanda bahwasanya beliaunya Mbah Jafar ini ditinggal di situ. Jadi kalau toh nanti kembali untuk ditemui ini mudah ditengarai karena ini di tengah hutan yang sangat lebar sekali ya, sehingga ada sesuatu yang perlu ditinggal di situ. Nah, Katenggo ini tempatnya ada di tengah hutan Desa Malo, pemirsa. Mbah Katenggo ini ya, di Desa Malo, dan tempatnya berada di suatu tempat yang agak tinggi sekali, agak tinggi sedikit ini. Jadi suasana di situ ternyata cukup asri sekali. Angin dengan semilirnya menerpa kita apabila kita berziarah di hutan Katenggo tersebut ya. Di hutan Katenggo tersebut angin dengan semilirnya menerpa tubuh kita, sehingga ya enak sekali lah, tubuhnya enak sekali. Dan Mbah Jafar ya, setelah menunggu lama sekali, benda atau barang atau pusaka yang ditunggui itu akhirnya Mbah Jafar bersama rekan-rekannya sampai wafatnya beliau berada di situ ya. Di situ ya, sekali lagi bahwasanya karena Mbah Jafar lama menunggu dari perintah sang pemimpin atau ketua rombongan tersebut ya, tunggu akhirnya Mbah Jafar bersama rekan-rekan yang tertinggal itu ya, memberi nama kawasan yang diinjak pada saat itu adalah kawasan Katenggo, atau boleh dikatakan sekarang ini hutan Katenggo yang ada di Malo ya, hutan Katenggo yang ada di Malo. Dan mudah-mudahan cerita singkat dan cerita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kami dari Kembang Setaman Group, apabila cerita ini kurang berkenan dan kurang sesuai apa yang dari pemirsa harapkan, sekali lagi kami bersama kru Kembang Setaman Group mohon untuk dimaafkan ya. Sekali lagi ya, namanya tiada gading yang tak retak. Maka apabila ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.